Jadi rakyat, saya pikir pesan Presiden Jokowi kepada kita adalah jangan memilih calon pemimpin yang tidak mampu membedakan mana itu bola dan mana itu nuklir. Siapakah calon pemimpin itu? Ya, mohon maaf, kita kasih bocoran, ya Pak Ganjar. Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yin Oni, salam NKRI. Ada teman-teman yang seperti merasa kecewa dengan sikap politik saya terakhir ini ya. Bertanya-tanya kenapa sikap politik saya ini seperti inkonsisten. Begini saudara, saya berangkat dari prinsip bahwa saya harus melawan partai banteng. Itu menjadi patokannya. Nah, bagaimana kemudian sikap dari pasangan capres-cawapres yang saya dukung terkesan membantu kepada pasangan capres-cawapres yang tidak saya sukai atau yang saya lawan. Saya sudah jelaskan bahwa saya memilih mendukung Pak Anies kemarin karena saya merasa satu frekuensi dengan pendukung Pak Anies. Saya merasa ada satu kesamaan sentimen. Sentimennya apa? Sentimennya adalah melawan partai banteng. Itu jelas. Pak Anies Baswedan seperti yang sudah saya jelaskan beberapa kali, bahwa ibarat dalam dunia sepak bola, memberikan bola kepada Pak Ganjar Pranowo, kemudian Pak Ganjar Pranowo mencetak gol. Tidak ada sama sekali saya lihat Pak Anies Baswedan menunjukkan gaya menyerang terhadap Pak Ganjar Pranowo. Begitu juga dengan pentas debat cawapres, saya tidak melihat ada gaya menyerang yang ditunjukkan oleh Gus Muhaimin Iskandar terhadap Pak Mahfud MD. Nah, ini kemudian membuat saya menjadi kebingungan sendiri. Saya telepon ke beberapa teman sesama pendukung Pak Anies. Saya tanyakan, bagaimana ini posisi kita? Apakah kubu 03 ini adalah lawan kita, rival kita di pentas politik Pilpres 2024 ataukah sahabat kita? Nah, saya tidak bisa bersahabat. Saya tidak mungkin mendukung capres-cawapres yang diusung oleh partai banteng. Nggak mungkin saya mendukung Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD. Alasan saya jelas. Partai banteng, partai PDIP di 2 periode menjadi partai berkuasa tidak mendukung kebijakan-kebijakan baiknya Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Bahkan terkesan menghalang-halangi atau menghambat kebijakan-kebijakan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Itu jelas. Contoh yang sering saya angkat adalah terkait RUU perampasan aset koruptor. Jelas. Tidak ada dukungan sama sekali daripada kekuatan politik partai banteng. Bahkan para kader partai banteng, para anggota DPR RI yang terhormat, justru menunjukkan kesan menghalang-halangi RUU perampasan aset koruptor. Padahal ketua DPR RI itu adalah Ibu Puan Maharani. Ibu Puan Maharani bukan sekedar kader biasa partai PDIP, dia adalah ketua umum DPP partai PDIP. Semestinya
Kalau PDIP itu adalah partai pengusung Insinyur Haji Joko Widodo, harus menunjukkan sikap dukungan. Anehnya, partai PDIP yang diwakili oleh kader-kadernya di parlemen sana justru menunjukkan kesan menghalang-halangi kebijakan Presiden Jokowi. Ini mengecewakan. Sehingga jelas saya tidak bisa mendukung capres usungan partai PDI Perjuangan. Kemudian Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD ini ditugaskan oleh Pak Jokowi untuk memperjuangkan RUU perampasan aset koruptor ini agar dibahas secara serius oleh para anggota DPR RI yang konon adalah wakil rakyat, tetapi ternyata mereka adalah wakil partai. Bukan wakil rakyat, bukan petugas rakyat, tetapi wakil partai dan petugas ketum partai. Itu yang kita lihat. Setidaknya begitulah citra para anggota DPR, terutama dari partai PDIP. Ya kan? Nah, Pak Mahfud MD ditugaskan untuk memperjuangkan RUU perampasan aset koruptor agar dibahas dalam rapat paripurna DPR RI, kemudian disahkan menjadi undang-undang untuk dijadikan dasar hukum menindak para koruptor. Agar supaya menimbulkan efek jera bagi para anggota dewan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Itu tujuannya. Maksudnya adalah kalau tindak pidana korupsi ini bisa ditekan, perekonomian negara kita juga akan mengalami pertumbuhan dengan signifikan. Dan itu akan sangat membantu, menolong, meningkatkan kondisi sosial kehidupan masyarakat. Ini tentunya merupakan suatu kebijakan yang sangat mulia. Nah, kebijakan yang mulia ini tidak didukung, malah terkesan dihambat dan dihalang-halangi. Padahal sebelumnya Pak Mahfud MD kelihatan begitu garang dan ada reaksi-reaksi luar biasa di masyarakat sebagai bentuk dukungan moral terhadap Pak Mahfud MD agar semangat memperjuangkan RUU perampasan aset koruptor ini agar lolos dan disahkan menjadi undang-undang. Tapi setelah dipinang menjadi cawapres pendamping Pak Ganjar Pranowo melempem. Saya sudah menduga ketika Pak Mahfud MD dipinang menjadi cawapres pendamping Pak Ganjar Pranowo, ini RUU perampasan aset koruptor bakalan tenggelam, hilang dari peredaran informasi. Begitu juga dengan temuan tindak pidana pencucian uang 349 triliun. Saya sudah menduga bahwa itu akan tenggelam, dan memang begitu kenyataannya. Iya kan? Bertambah lagi dasar kekecewaan saya. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa Kristianto Yenoni tidak mungkin mendukung capres-cawapres usungan partai PDIP. Nah, bagaimana kemudian Pak Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar yang saya dukung ini terlihat seolah-olah menjadi pembantu bagi Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD di pentas debat capres-cawapres. Saya telepon teman-teman saya, bagaimana posisi kita, bagaimana sikap kita? Tidak ada yang bisa bertanggung jawab untuk menyampaikan alasan yang masuk akal kepada saya. Nah, kalau hari ini saya mendukung Pak Anies Baswedan dan keuntungannya adalah untuk Pak Ganjar Pranowo, tidak bisa. Bagaimana mungkin? Kubu yang tadinya saya anggap satu frekuensi, kubu yang tadinya saya anggap punya sentimen yang sama, yaitu melawan Partai Banteng, kemudian capres-cawapres yang kita jagokan menunjukkan kesan menjadi pembantunya capres-cawapres yang diusung oleh partai yang saya lawan. Itu tidak bisa, tidak logis. Saya masih punya akal sehat. Sama saja saya menipu diri sendiri. Saya sudah tahu bahwa yang saya jagokan ini membantu pihak yang tidak saya dukung.
tapi saya masih terus mendukungnya. Apakah saya sudah nggak waras? Saya masih cukup waras untuk menilai ini dengan baik. Dan ada beberapa hal yang bisa saya jadikan bukti. Awal-awalnya Pak Hasto Kristianto mendekati kubu pendukung Pak Anies Muhaimin. Saya sudah mulai merasa terusik di situ. Semakin ke sini, semakin terlihat ada gelagat-gelagat lain yang bisa kita simpulkan bahwa kubu Anies Muhaimin dan kubu Ganjar Mahfud bukan rival, tapi bersahabat. Dan kalau seperti ini ceritanya, saya tidak mau ambil resiko untuk bertahan di posisi saya sebagai pendukung Anies Muhaimin. Saya tidak mau ambil resiko. Karena yang saya lawan adalah kubu Ganjar Mahfud atau capres-cawapres yang diusung oleh partai PDIP. Jadi saya rasa ini satu keputusan yang istimewa buat saya. Keputusan istimewa beralih mendukung pasangan Prabowo Gibran. Sentimen yang ada di dada saya yaitu melawan partai banteng, meruntuhkan kekuasaan partai banteng, terkonek dengan sentimen yang ada di kubu Prabowo Gibran. Yang awalnya saya rasa terkonek dengan kubu pendukung Anies Muhaimin, ternyata saya salah menilai itu. Nyata-nyatanya saat ini, sentimen yang ada di dada saya melawan partai banteng justru ada di kubu Prabowo Gibran. Wajar saya berpihak kepada kubu yang sama sentimennya dengan sentimen yang ada di dada saya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, saya penasaran dengan gelagat Presiden Jokowi yang 3 kali bermain bola kaki. Ya, sepanjang pemerintahan Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, baru terakhir-terakhir ini menjelang selesai masa jabatannya, bermain bola. Ya mungkin pernah juga beliau bermain bola, tapi tidak tidak sesering ini gitu kan. Pertama di Papua, yang kedua di mana itu, Maluku atau di mana, dan yang ketiga di Flores. Tidak sesering ini saya melihat Presiden Jokowi itu bermain sepak bola, ya kan? Saya berpikir apa maksudnya ini? Apa sekiranya pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi dengan bermain bola? Saya yakin bahwa ada pesan tertentu yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada masyarakat. Dan kemarin setelah saya sampai ke NTT, saya berjumpa dengan saudara saya, Abang Siwa. Saya nanya ke dia, kira-kira apa maksudnya Presiden Jokowi main bola kaki? Tidak pernah saya lihat sesering ini Bapak Jokowi main sepak bola. Kira-kira menurut Kakak Siwa, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada masyarakat dengan bermain sepak bola? Dan Kakak Siwa bilang begini, beta rasa Pak Jokowi sedang menyindir seseorang yang pernah menggagalkan laga sepak bola Piala Dunia U19 di Indonesia. U19 apa U20 itu ya. Nah, jadi akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa Presiden Jokowi ingin menyampaikan satu pesan kepada masyarakat. Jangan memilih calon pemimpin yang tidak bisa membedakan mana itu bola dan mana itu bom nuklir. Iya kan? Jangan memilih calon pemimpin yang tidak mampu membedakan mana bola dan mana nuklir. Bahaya kalau kita punya pemimpin yang hanya membedakan hal sesederhana ini saja tidak mampu. Membedakan mana bola dan mana nuklir saja tidak mampu. Menolak timnas sepak bola
Israel. Padahal sepak bola itu adalah olahraga. Itu urusannya dunia olahraga. Tidak ada urusannya dengan tembak-menembak, peperangan, nuklir, dan sebagainya. Nggak ada urusannya sepak bola dengan nuklir. Nah, bahaya jika Indonesia punya pemimpin yang tidak mampu membedakan mana bola dan mana nuklir. Jadi rakyat, saya pikir pesan Presiden Jokowi kepada kita adalah jangan memilih calon pemimpin yang tidak mampu membedakan mana itu bola dan mana itu nuklir. Siapakah calon pemimpin itu? Ya, mohon maaf, kita kasih bocoran, ya Pak Ganjar. Pak Ganjar ini tidak bisa membedakan mana bola dan mana nuklir. Sehingga dia membuat pernyataan menolak timnas sepak bola Israel yang berujung laga sepak bola Piala Dunia di Indonesia gagal. Nah, ini juga tentu saja menghadirkan satu rasa kecewa yang sangat besar terhadap para pencinta bola. Ya nggak sih? Dan saya pikir kalau rakyat Indonesia punya pemimpin yang tidak mampu membedakan mana bola dan mana nuklir, itu berbahaya. Saya Kristianto Yenoni. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.